وفرحتمونا صرفتم المكان ونورتم المجلس وفرحتم القلوب فجزاكم الله خير الجزاء وفقكم الله للنجاح والفلاح والاستقامة في الدين والدنيا والآخرة فبارك الله لنا ولكم في جميع حركاتنا وحركاتكم سكناتنا وسكناتكم amin ya rabbal alamin. Kepada para tamu kita yang sama kita hormati dan kita muliakan, para habaib, para alim ulama, para tuan-tuan guru yang datang dari berbagai tempat. Begitu juga hari ini kita ada kunjungan. Nah, ini kunjungan yaitu dari rombongan pemangku adat Jayakarta, di mana mereka ini membawa rombongan terdiri dari beberapa pimpinan raja-raja dan sultan-sultan dari beberapa daerah di Indonesia. Karena kita tahu bahwa di Indonesia ini sebelum tahun 1945, sebelum Indonesia lahir, sebelum ada nama Indonesia, sebelum kita menjadi negara merdeka, itu dari Sabang sampai Merauke banyak kerajaan-kerajaan dan kesultanan-kesultanan. Jadi dari mulai Aceh ada Kesultanan Aceh, kemudian ada juga kesultanan yaitu Deli Serdang di Medan sana, ada Kesultanan Siak di Riau, ada Kesultanan Palembang, ada Kesultanan di Lampung, kemudian masih ada lagi kesultanan-kesultanan di Kalimantan, Kesultanan Banjar, Kesultanan Pontianak, Kesultanan Kubu. Kemudian masih ada lagi di Indonesia sebelah timur sana ada Kesultanan Ternate, Kesultanan Tidore, apalagi di tanah Jawa ini ada Kesultanan Demak, Mataram dan lain sebagainya, Kesultanan Yogyakarta, Kesultanan Surakarta, bahkan dulu di Jakarta juga dulu ada Pangeran Jayakarta. Nah, artinya yang ingin saya garis bawahi untuk semua bahwa sekaligus kita mengenang hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77, yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945 negara ini dilahirkan. Kita tidak boleh lupa sejarah. Negara ini tidak akan lahir, Indonesia tidak akan ada kalau para sultan dan para raja tidak menyerahkan kekuasaan mereka. Nah, tolong dicatat baik-baik, dari Sabang sampai Merauke ini bukan ada satu dua, ada ratusan kerajaan. Nah, begitu raja-raja itu sepakat, setuju, wilayah mereka dimasukkan ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, berdirilah Indonesia ini. Karena dulu rakyat dari masing-masing kerajaan itu tunduk kepada raja mereka, tunduk kepada sultan mereka. Jadi orang-orang Aceh di Aceh mereka tunduk kepada sultan mereka di Aceh. Dulu ada Sultan Iskandar Muda yang terkenal ya, yang kita tahu Kesultanan Aceh ini tidak pernah berhenti perang melawan penjajah Belanda. Satu-satunya daerah di Indonesia yang perang tidak pernah berhenti dari awal sampai akhir adalah Aceh. Dan justru karena Aceh lah kita ini saudara perlu diketahui, karena Aceh lah akhirnya kemerdekaan kita itu diakui oleh dunia. Kenapa? Sebab dulu hampir seluruh wilayah Indonesia sudah jatuh dikuasai oleh Belanda, sehingga Belanda mengklaim di PBB bahwa seluruh Nusantara ini adalah negara Belanda. Artinya sudah jatuh ke tangan Belanda secara mutlak. Tapi ternyata di Aceh masih ada pertempuran, di Aceh masih ada peperangan. Akhirnya PBB tidak mengakui itu ya. PBB tetap mengatakan belum seluruhnya tunduk mutlak yaitu kepada Belanda. Nah, artinya masih ada wilayah, masih ada pertempuran, masih ada peperangan untuk merebut kemerdekaan, sehingga klaim Belanda tersebut ditolak ya kawan. Ini salah satu jasa dari kerajaan-kerajaan dan kesultanan yang ada di seluruh Indonesia. Alhamdulillah. Akhirnya tahun 45 kita tahu semua sultan-sultan, semua raja-raja kompak mendirikan yang kita sebut sekarang Negara Kesatuan Republik Indonesia. Artinya kalau nggak ada raja, nggak ada sultan dengan izin Allah, Republik Indonesia nggak ada ya. Dari mana Republik Indonesia ini lahir? Kalau raja-raja di Kalimantan nggak mau gabung, kalau raja-raja di Sumatera nggak mau gabung, kalau raja-raja di Sulawesi sana nggak mau gabung, di Maluku ya kawan. Kalau raja-raja di tanah Jawa ini nggak mau gabung, nah, bisa-bisa nanti Banten kerajaan sendiri, kerajaan Banten, Pajajaran kerajaan sendiri, kerajaan Pajajaran, Mataram kerajaan sendiri, kerajaan Mataram, Surakarta kerajaan sendiri, saudara. Nah, tapi karena semua rela
sukarela dengan tulus dan ikhlas bergabung ke Republik Indonesia, akhirnya jadilah sekarang negara yang kita sebut Negara Kesatuan Republik Indonesia. Alhamdulillah. Nah, maka itu saya mau tanya, jujur, kalau tahu sejarah begitu berarti jasa para sultan besar tidak? Jasa pada para raja besar tidak? Nah, dulu yang melawan penjajah Belanda ya mereka ya. Tentara belum ada, polisi belum ada. Polisi tentara itu lahir ya setelah tahun 45. Sebelum tahun 45 siapa polisinya, siapa tentaranya? Nggak ada. Makanya di Jawa Tengah kita lihat bagaimana Pangeran Diponegoro berhasil mengumpulkan lebih dari 70 pangeran. Artinya orang kesultanan semua tuh. Lebih dari 70 pangeran dikumpulkan oleh Pangeran Diponegoro, angkat senjata perang melawan Belanda ya. Perang besar-besaran itu, perang Diponegoro. Saudara, itu perang Jawa itu luar biasa, dahsyat, terkenal, sudah. Jadi berapa ribu juga tentara-tentara musuh yang mati, walaupun di kalangan kita juga banyak yang gugur sebagai syuhada ya kawan. Nah kemudian begitu juga kita lihat Imam Bonjol bagaimana memimpin pertempuran itu yang ada di Sumatera Barat ya kawan. Dan mereka ulama-ulama yang membela negara. Jadi dulu yang membela negara itu ya para raja, para sultan dan para ulama dengan para santri ya kawan. Makanya setelah kita merdeka, saudara, apalagi sudah 77 tahun, ya jangan lupa bagaimana jasa para ulama, jasa pesantren, jasa para santri, dan jasa para sultan dan para raja. Jangan kemudian peran mereka ini ingin dimarginalkan, peran mereka ini ingin disingkirkan. Gak boleh, saudara. Walaupun sultan dan raja-raja tersebut tidak lagi diberikan kekuasaan politik saat ini, tapi sekurang-kurangnya posisikan mereka di posisi yang terhormat. Tanpa jasa kakek-kakek mereka, moyang-moyang mereka yang dulu pimpin kerajaan di seluruh Indonesia, Republik Indonesia nggak ada tuh kemerdekaan 17 Agustus 1945 ya. Nah maka itu saudara, kita wajib untuk menghargai, yaitu para pendiri bangsa ini, pendiri negara ini, wajib menghormati mereka dan posisikan mereka di posisi-posisi yang terhormat. Setuju? Bahkan kita harapkan seluruh raja-raja dan sultan-sultan di seluruh Indonesia, walaupun saat ini mereka tidak punya kekuasaan politik kecuali Raja Jogja ya, kecuali Raja Yogyakarta yang sekaligus juga menjadi gubernur. Memang ada undang-undangnya seperti itu ya, tapi raja-raja lain kan enggak. Nah, sekurang-kurangnya kita berharap raja-raja di seluruh Indonesia ini diberikan peran untuk apa? Untuk menjaga nilai-nilai agama dan nilai-nilai budaya yang berlaku di wilayah mereka yang ditinggalkan oleh leluhur mereka. Nah, jadi jangan sembarangan bikin peraturan-peraturan yang menabrak, yang bertentangan dengan nilai-nilai luhur keagamaan, nilai-nilai luhur adat istiadat mereka yang ada di setiap daerah. Nah itu peran raja itu bisa dioptimalkan, dimaksimalkan. Mereka bisa dekat dengan rakyatnya, mereka bisa ngajak untuk menjaga adat budayanya, saudara, insya Allah. Nah karena terbukti sekarang ini di mana-mana mulai terjadi letupan, terjadi gesekan, yaitu tadi karena adat istiadat setempat mulai tidak dihargai, tradisi-tradisi setempat mulai ditubruk ya kawan. Akhirnya rakyatnya marah, sultannya marah, mereka nggak bisa dihargai dan ini berbahaya. Ini bisa mengancam persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Maka itu saya mau tanya semua, mau bersatu tidak? Mau bersaudara tidak? Cinta tidak kepada NKRI? Betul? Takbir? Sallu ala Nabi. Jadi saya mau tanya, kalau raja dan sultan seluruh Indonesia bersatu, setuju tidak? Senang tidak? Kalau raja dan sultan seluruh Indonesia ini menjaga nilai-nilai luhur agama, nilai-nilai luhur adat, tradisi yang ada di masyarakat masing-masing, setuju tidak? Takbir. Sallu ala Nabi. Jadi saya ucapkan selamat datang kepada para tamu, mereka sudah hadir bersama kita di sini ya ikhwan. Mudah-mudahan kehadiran mereka insya Allah lebih mempererat ukhuwah Islamiyah di antara kita. Amin. Jadi memang para ulama, para santri, para kiai, pesantren dan raja-raja serta sultan-sultan ke Indonesia sudah saatnya mereka semua harus bersatu. Setuju? Mereka harus jaga ini kapal besar kita yang bernama Indonesia. Indonesia ini kapal besar kita bersama ya, buat ini milik kita rame-rame. Apapun agamanya, sukunya, adatnya, Indonesia ini adalah kapal besar kita semua. Indonesia wajib kita jaga, nggak boleh ditenggelamkan, dihancurkan oleh pihak manapun, saudara. Nah, karena kita mesti tahu korupsi,
sara, kezaliman, itu semua bisa menghancurkan kita punya kapal besar. Kapal besar ini mesti kita jaga. Indonesia ini wajib kita jaga. Siapapun yang ingin menghancurkan bangsa Indonesia adalah musuh kita bersama. Betul? Siap jaga Indonesia? Siap jaga NKRI? Siap kita semua bersatu padu bersaudara?